Saudara, Timnas Indonesia U23 bakal makin kuat. Sumpah WNI pemain naturalisasi ini segera dilakukan. Informasi selanjutnya, ada apa? Tiba-tiba legenda Timnas Indonesia ini ngotot ingin Sinteyong dipecat. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia U23 OTW Dubai usai Timnas Indonesia versus Vietnam. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau yang akrab disapa dengan Bung Ropan membawa kabar gembira soal proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia Nathan Choaon. Saat ini Nathan tinggal mengambil sumpah menjadi WNI untuk bisa bermain bagi Timnas Indonesia. Nathan sebenarnya dijadwalkan mengambil sumpah bersama pemain keturunan lainnya, yaitu Jay Ites pada 28 Desember 2023. Namun pengambilan sumpah WNI Nathan batal dilaksanakan karena tidak mendapatkan izin dari klubnya pada saat itu, yaitu Swansea City. Maka dari itu pemain berposisi bek tersebut dijadwalkan ulang untuk mengambil janji sumpah setia WNI. Bung Ropan mendapati informasi terbaru soal pengambilan sumpah WNI dari Nathan sehingga bisa segera membela Timnas Indonesia. Nathan sudah siap untuk menjalani proses pengambilan sumpah karena lebih mudah, kata Bung Ropan. Dia pun mencoba untuk menghubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait proses naturalisasi Nathan yang saat ini belum selesai sepenuhnya. Menurut Erick Thohir, kata Bung Ropan, Nathan akan lebih mudah mendapatkan izin dari SC Heerenveen yang kini menjadi klub barunya setelah dipinjamkan Swansea. Apalagi ada sosok Tom Heye yang juga bermain untuk SC Heerenveen dan sempat datang ke Indonesia untuk proses naturalisasi. Saya juga sempat WA kepada Ketua PSSI, ini lebih gampang nih karena Tom Heye saja diberikan izin untuk bisa datang ke Indonesia, ujarnya. Selain itu, Nathan juga bukan berstatus sebagai pemain utama seperti Tom Heye di SC Heerenveen. Tom Heye aja pemain utama di SC Heerenveen ini kan diberikan izin ya, apalagi Nathan. Artinya kalau Nathan bisa terbang cepat terus untuk pengambilan sumpah besoknya dia balik nggak jadi masalah, ucapnya. Sementara itu pelatih SC Heerenveen Kees van Wonderen, lanjut Bung Ropan, dikabarkan sangat mendukung penuh naturalisasi dari Nathan Choaon. Dan memang sih konon kabarnya pelatih Heerenveen sendiri akan memberikan izin terhadap Nathan, ya tinggal pengaturan waktunya. Cuman masih belum tahu kapan, tapi dalam waktu dekat ya semoga itu bisa terjadi, ujarnya. Nah, bukan hanya sang pelatih, manajemen SC Heerenveen pun dikabarkan sangat mendukung dengan proses ini. Maka dari itulah dia optimistis Nathan tidak lama lagi akan mengambil sumpah WNI dan membela Timnas Indonesia. Jika proses itu semua selesai, maka Timnas Indonesia berpeluang diperkuat Nathan saat mengikuti Piala Asia U23 pada 15 April sampai 5 Mei 2024. Selain itu, Nathan juga bisa memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Vietnam Maret mendatang. Dan di informasi bola yang lainnya, pesepak bola legenda Timnas Indonesia Anjas Asmara menilai ada baiknya jika PSSI memecat Sinteyong dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul karena dalam pandangannya Sinteyong yang gagal mendongkrak performa Timnas Indonesia. Kontrak Sinteyong sendiri bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024. Dan sejauh ini banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut. Pecinta sepak bola nasional melihat jika Sinteyong memberikan progres yang optimal kepada Timnas Indonesia. Sebut saja meloloskan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Namun sederet hasil tadi masih belum cukup membuat puas Anjas Asmara, sang legenda Timnas Indonesia di era 70-an. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Sinteyong menangani Timnas Indonesia. Apa yang dikerjakan Sinteyong selama 4 tahun ini? Minta naturalisasi sudah diberikan, tapi permainannya membosankan, malah parkir bus. Dia nggak bisa membuat anak-anak kita bikin gol, malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas. Ini semuanya salah Sinteyong, anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa, kecuali fisik saja diutamakan, tapi skill atau otak sepak bolanya nggak dilatih. Sesumbar sudah level Asia, tapi kalahan terus, menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN, kata Anjas Asmara. Nah, kalau saya sih sebagai mantan pemain timnas, saya kecewa ya dengan 4 gol lipatnya Sinteyong. Ya cukup sudah, jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Segera saja PSSI cari pelatih lain yang benar-benar mampu melatih timnas dan bukan sibuk main iklan saja, tegas Anjas Asmara.
Ya, terlepas dari kritikan tadi, masih ada banyak event yang dijalani oleh Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Pada Maret dan Juni 2024, Timnas Indonesia total melakoni 4 laga di lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan selanjutnya pada 15 April sampai 3 Mei 2024, Timnas Indonesia U23 akan mengambil bagian di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Dan di informasi bola yang terakhir, setelah lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024, Sinteyong tak bisa langsung bersantai. Menurut manajer Timnas Indonesia Andre Irawan, Sinteyong langsung memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dan diperkirakan Timnas Indonesia U23 bertolak ke Dubai pada akhir Maret atau awal April nanti. Setelah itu, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 baru berangkat ke Qatar untuk mengarungi Piala Asia U23 2024 pada 15 April sampai 3 Mei. Yang TC-nya memang belum secara resmi ya. Artinya mungkin awal memang mau ke Dubai. Kira-kira 1 minggu sebelum lebaran ya kita ada di Dubai. Dan setelah itu mungkin kita tanggal 6 atau 7 April kembali ke Qatar. Ini untuk persiapan pertandingan yang sebenarnya di U23. Kata mantan manajer mitra Kukar ini. Dan beredar kabar Timnas Indonesia U23 akan menjalani TC di Dubai pada 31 Maret 2024. Dan kabar yang tersiar juga, skuad Garuda Muda akan menjalani laga uji coba selama TC di sana. Hanya saja Andre Irawan tidak memberikan penjelasan mengenai agenda uji coba Timnas Indonesia U23 selama TC di Dubai. Pria yang juga menjabat sebagai Komite Eksekutif atau EXCO PSSI ini hanya membeberkan rencana TC skuad asuhan Sinteyong di Dubai nanti. Ya, di Piala Asia U23 2024 nanti, Timnas Indonesia U23 tergabung di Grup A bersama tuan rumah sendiri yaitu Qatar, Australia, dan juga Yordania. Hanya juara dan runner-up yang diizinkan lolos ke babak selanjutnya yaitu di perempat final nanti. Sinteyong sendiri ditargetkan membawa Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024 dan ditargetkan lolos ke perempat final. Sinteyong justru optimistis Timnas Indonesia U23 dapat melaju ke semifinal sambil mengintip 1 tiket Olimpiade Paris 2024.